Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Hari ini 11 Juni, saya Pastor Pius Octavianus menjumpai Anda semua di hari yang penuh rahmat ini. Hari Raya Hati Kudus Yesus yang Maha Suci. Kita diajak untuk bermenung tentang hati kudus Yesus yang tercurah dengan penuh kasihnya kepada kita semua. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita hari ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh belas kasih, Engkau mengutus Yesus Kristus Tuhan kami, ke tengah dunia. Ia mencurahkan kasih-Nya yang sehabis-habisnya, dan tercurahlah darah dan air dari lambungnya yang penuh kasih untuk menebus kami. Berkati kami ya Tuhan, agar kami senantiasa berdoa. Semoga hati kami juga seperti hati kudus Yesus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah para prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Insani, kalau kita dihadapkan pada dua pilihan tokoh, satu tokoh adalah orang yang temperamen, yang bawaannya selalu marah, yang bawaannya selalu kasar, dan tokoh yang satu lagi kita lihat dia memiliki hati yang lembut, hati yang penuh kasih, hati yang mengampuni, hati yang rendah, hati yang sungguh-sungguh memberikan kasihnya yang tulus kepada kita. Maka kita ketika berhadapan dua tokoh ini, kita akan memilih tokoh yang lemah lembut dan rendah hati. Mengapa? Itu menjadi sebuah cita-cita manusia di tengah dunia yang kasar, di tengah dunia yang barbar, di tengah dunia yang penuh dengan kekerasan. Maka ketika tampil tokoh yang penuh kelembutan, kita akan terpaku dan terfokus kepadanya. Kita ingin juga seperti tokoh itu yang mempunyai hati yang lembut, memiliki hati yang penuh ketulusan dan kerendahan hati. Dalam doa-doa, ketika kita berhadapan dengan hati kudus Yesus, ketika kita masuk ke gereja dan menemukan lukisan di mana ada gambar dari hati Yesus, tercurah sinar yang penuh kasih, dari lambungnya yang ditikam mengalir air dan darah seperti bacaan Injil hari ini. Dan kemudian dalam lukisan itu dikatakan hati Yesus mengasihi kita, menanti kita untuk datang kepadanya, dan kita berdoa, Tuhan, semoga hatiku seperti hatimu. Dan hati Yesus yang kita doakan itu, yang kita mohonkan, kita juga miliki adalah hati yang penuh kerendahan, hati yang sungguh-sungguh mengasihi, hati yang merangkul kita,
hati yang penuh kasih tercurah kepada kita. Kalau kita membaca Injil Matius pasal 11 dikatakan Yesus mengajak, "Datanglah kepadaku kalian semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka jiwamu akan mengalami ketenangan." Semakin kita datang kepada Yesus, semakin kita membuka hati kita untuk belajar seperti hati kudus Yesus, semakin doa-doa kita tertuang, tercurah bahwa Tuhan, semoga hatiku yang kasar, hatiku yang sombong ini, hatiku penuh amarah dan benci ini, Kau ubah seperti hatimu yang rendah hati, yang tulus, yang penuh kasih, yang mengampuni, yang terus berbelas kasih juga terjadi padaku. Di hari ini, hari raya hati Yesus yang Maha Kudus ini, sahabat insani, kita diajak untuk belajar bagaimanakah hati kita ini. Apakah hati kita ini sudah seperti hati kudus Yesus? Ataukah justru hati kita ini penuh dengan rampasan, penuh dengan amarah, penuh dengan kebencian, penuh dengan kasar, penuh dengan dengki, penuh dengan balas dendam, rancangan-rancangan yang jahat, penuh hati kita. Bagaimana mungkin Yesus masuk ke dalam hati kita? Bagaimana mungkin Yesus menguasai hati kita kalau hati kita ini telah kita penuhi dengan hal-hal yang jahat itu? Di hari yang penuh rahmat, hari Jumat ini, hari raya hati kudus Yesus ini, mari bersihkan hati, bersihkan diri kita ini. Belajarlah seperti Yesus, dan marilah kita memenuhi undangan Yesus. Datanglah kepadaku kalian yang berbeban berat. Memang dalam kehidupan kita ini penuh dengan beban. Dari pagi begitu banyak masalah, siang ada begitu banyak masalah, malam pun menjelang begitu banyak beban hidup ini. Di tengah pandemik ini beban semakin berat. Tetapi apakah hati kita harus penuh dengan beban itu? Dan kemudian pelampiasannya kita mengatakan, saya hanya melampiaskan amarah saya melampiaskan kekecewaan saya melampiaskan keputusasaan saya dengan marah, dengan kata-kata yang kasar. Belajarlah dari Yesus. Hari ini kita diingatkan, dan mari kita berdoa selalu, ya Tuhan, semoga hatiku seperti hatimu, dan jadikanlah hatiku seperti hatimu ya Tuhan, yang rendah hati dan penuh kelembutan. Mari kita berdoa di hari yang penuh rahmat ini, dan hari ini kisah Injil ini mencurahkan dari lambung Yesus yang ditikam oleh prajurit itu mengalir air dan darah, simbol sakramen yang mengasihi kita, simbol pengorbanan Yesus yang tercurah atas kita semua. Darahnya membersihkan kita semua, darahnya menebus kita semua. Maka jangan pernah mengisi hati ini, membiarkan hati kita ini dipenuhi dengan kedengkian, amarah, dasar, kasar, amarah, dan sungguh-sungguh membawa kita jauh dari Yesus. Untuk memiliki hati yang lembut itu dibutuhkan kerendahan hati. Untuk memiliki hati seperti hati kudus Yesus ini dibutuhkan waktu untuk belajar, melatih diri, melatih hati ini untuk memiliki kelembutan, untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Dan dengan demikian Tuhan memberikan kita hati yang lembut, dan kita datang kepadanya, datang pada Yesus, dan Tuhan memberikan hatinya yang lembut itu, dan kita mengalami damai dan ketenangan. Datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku, sabda Tuhan. Belajarlah dari diriku, datanglah kepadaku yang memiliki hati yang rendah dan lemah lembut, dan jiwamu akan tenang. Jiwa yang tenang, hati yang damai, menjadi sukacita yang tak ternilai di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandu, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki
senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.